Berapa lama waktu itu dapat? Kayak sebulan? Iya. Sekitar sebulan. Iya. Sama sekali kalau udah deket banget ya. Kalau dekat langsung jatuh ya. BUMN juga gitu sih untuk yang proof of work itu yang 3.000 jam itu gitu. Bikin surat dulu sebelum surat itu dicap oleh perusahaan. Bener ya, gue mau charge dulu ini. Maksudnya ngambil power bank. Kita mulai lagi ya. Oke. Masuk lagi. Lihat dulu. Oke, iya itu tadi udah termasuk tips-tipsnya ya untuk letter of recommendation. Apalagi mintanya ke orang-orang sibuk, itu harus kalian perhatiin yang tadi. Terus kita lanjut ke proof of work sama leadership experience. Proof of work kan berarti membuktikan jam kerja kalian berapa, leadership nge-lead sesuatu gitu kan, dalam bentuk apapun. Nah waktu itu kan ini bisa sejalur, maksudnya gini, pengalaman kalian sama di proofnya sama maksudnya gini, work sama leadership di tempat yang sama, bisa juga di tempat yang berbeda. Misalnya tiba-tiba satunya tempat kerja, leadership satunya di tempat organisasi lain misalnya gitu. Nah kalian waktu itu gimana? Terus isinya apa? Proof of leadership sama ininya kayak melihat sesuatu atau apa? Ya kan? Udah ada formatnya semuanya, cuma kan isinya tetap dari kita. Ya kan ada pertanyaan terus diisi gitu kan. Itu lo yang pasti menggunakan verb yang memang poinnya adalah leading something atau leading people. Waktu itu saya bikin bentuk CV yang pastinya supervising, itu part of the job of leadership. Jadi kalau kita punya tim, walaupun tim kita kecil, itu ketika kita supervise mereka itu part of the leadership. Selain itu kita juga bisa bantu, misalkan kalau kita punya posisi senior dan kita punya junior, ketika kita bisa ngajarin junior kita itu juga role of leadership gitu. Itu sih yang terpenting kalau untuk professional experience, yang pastinya supervising untuk kegiatan atau pekerjaan harian itu termasuk dari leadership. Oke. Terus leadershipnya lo dari mana? Tempat kerja semuanya? Tempat kerja semua. Oke. Terus kalau proof of work dari Proof of work juga dari satu ya? perusahaan. Udah lebih lah ya dari 1000 jam. Berapa ribu jam dia udah berjuta-juta jam gadingnya. Iya, karena ya mungkin bisa sampai dihitung lembur-lemburnya juga kan. Bisa. Jadi lembur-lembur ya dihitung aja. Iya. Apalagi yang fresh graduate ada lembur-lembur gitu. Oke, terus kalau Mbak Sama sih, sorry, benar kata Dona tadi, buat dengan kalimat memimpin. Memang karena misalnya supervise, ini tergantung ya. Karena saya dulu jobnya dari 2 perusahaan, jadi perusahaan yang lama pakai past tense. misalnya ya supervise, terus apa tuh bahasanya, Lead, plan, project atau pengembangan obat apa gitu, menggunakan kalimat itu. Dan terbatas kan itu, jelaskan istilahnya, jelaskan Sama singkat lah. tugas kalian secara singkat, padat, dan to the point lah. Udah job, dan saya sama dengan Pada juga sih, jobnya juga sudah Dari tempat kerja semua atau campur? Formal dari tempat kerja semua. Terus Kalau yang leadership satu dari yang organisasi. Kalau Dona kan tadi disebut kerja semua ya. Leadership dari kerja Kerja semua. Jadi bisa campur ya. Ini bisa campur. Kalau Mbak ya seperti itu. Proof of work-nya ya dari satu tempat kerja. Proof of leadership-nya Lupa. kayaknya satu tempat kerja. Satu tempat kerja. Oke. Nah, boleh tau gak sih, tadi kan Dona bilang nge-lead tim, lu juga bilang nge-lead tim, Mbak Yas juga nge-lead tim. Itu kalian formally structure, kayak misalnya, kalau misalnya di struktur perusahaan ada posisi lead A, lead B atau apa gitu, atau kayak informally structure, kayak misalnya ada project, tapi secara PIC kalian, tapi sebenarnya di struktur perusahaan tuh nggak tertulis gitu, atau yang lebih tertulis itu gimana? Kalau saya sih ya kebetulan memang tertulis ya. Tertulis ya? Secara struktur senior itu pegangnya memang Siapa dia iya ngajarin? ngajarin atau pelayanannya.
share ilmu lah. Kalau misalnya ada tim yang baru udah pasti in charge. Dan kalau senior tuh biasanya berhubungan langsung sama supervisor. Jadi kalau misalkan ada apa-apa Tanyanya dulu. kita langsung berhubungan sama supervisornya. Oke, kalau Nggak harus, kalau saya nggak harus yang terstruktur di perusahaan sih. Jadi ya itu tadi, misalnya memimpin project apa, ya projectnya ada di apa tuh namanya timeline departemennya, tapi nggak ada di timeline perusahaan yang besarnya ya gitu. Oke, jadi projectnya ada, lu sebagai person in charge di situ, Betul. gitu ya. Tapi bukan secara struktur kayak misalnya manager apa-apa gitu bukan ya, tapi lu leadnya gitu ibaratnya kan. Oke, kalau Mbak Yas? Oh, Sama kayak Mbak Dona, formal. formally structured. Oke, berarti, nah untuk yang ini ada tips nggak? Leadership and work and experience, kayak proofnya. Kalau kalian lebih suka, misalnya, yang sinkron ya? dengan jurusan yang kita apply kan. Kebetulan kalian dari satu perusahaan ya, maksudnya nulis proof of work-nya atau dari beberapa untuk Dari- mencapai dari- 3.000? Dari dua? Sebenarnya dua-duanya pun Lebih dari 3 tahun. Kalian kalau menurut kalian lebih baik kayak misalnya kalian kerja di beberapa tempat, masukinnya enaknya gimana? Tips dari kalian masukin dari yang perusahaan terbesar atau yang mungkin impact terbesar atau apa gitu? Kalau kalian lebih prefer yang mana kalau untuk kasih tips ke teman-teman? Ada ya. terbaru, yang jelas yang terbaru ya. Wajib terbaru atau enggak kalau? Berarti Tips. istilahnya yang tersekarang lah ya, istilahnya Oke. yang paling sekarang. Kemudian yang sesuai align dengan, misalnya kan bisa jadi ada orang yang kerjaannya pindah-pindah tapi nggak semuanya align dengan Sesuai. jurusan yang akan diambil kan. Misalnya dia pernah jadi marketing di mana, tapi pernah jadi di Science di mana, juga. researcher Jadi, di mana gitu. mending pilih yang kerjaan yang align, terus yang terkini dan yang jamnya memenuhi, kemudian yang punya impact tadi benar, misalnya kita pernah pimpin apa gitu ya. Oke. Kalau di Mbak Yes ada tambahan? Ya sama sih yang up to date aja. Up to date. Yang up to date terus karena orang Swedia kan nggak tahu tentang Indonesia, jadi dijelasin perusahaan kita adalah misalnya one of the leading universities atau leading companies in Indonesia gitu. Jadi dia tahu first rate apa Juga gitu. disuruh sebutin ya kalau nggak salah ya, di itu ada yang jenis perusahaan ini Industrinya industri Ada apa. ada sedikit kan apa Serius. industrinya apa sama Sebutkan. penjelasan sedikit Sama terus misalnya baru. jumlah karyawannya, terus gitu kan sedikit tapi Ya, ya, ada ya. gitu biar mereka tuh kenal kayaknya. Kalau gua waktu itu masukin alamatnya. website. Bener, dan Gua alamat masukin website. websitenya. Iya. Bener. Jadi mungkin Kalau dicek website kali sih kayaknya ya. nggak wajib sih kayaknya. Tapi kayaknya mungkin biar mereka gampang ngeceknya. Iya, Ini kalau bener gua dari masukin perusahaan. soalnya, biar Iya, gampang. Masukin website perusahaannya, kemudian dipilih SDGs-nya kan. Dia bergerak di bidang apa. Ya, jadi intinya jangan menganggap mereka tahu semua, karena kita yang harus ngasih tahu mereka. Anggap aja mereka nggak tahu apa-apa tentang Indonesia gitu. Iya. Ya kan kita juga nggak tahu reviewernya siapa gitu, tiba-tiba asing banget sama negara kita kan juga jangan sampai dia bingung ini apa nih perusahaan apa gitu atau organisasi apa gitu. Oke, and then terus salah satu yang terpenting juga motivation letter. Kalau untuk SI kan dia akan bertanya kalian ngapain aja, SDGs-nya mau kemana, setelah selesai kuliah mau ngapain gitu kan, ada pertanyaan itu. Dan ini limited juga, 800 karakter, satu lagi 1000 karakter. Itu yang tahun kita ya 2020. Kalau yang terbaru setahu pertanyaan cuma satu, cuma kurang lebih sama lah. Nah, di sini kita mau belajar tentang tipsnya aja gitu untuk menulis yang sekompak itu gimana dari teman-teman di sini. Waktu itu nulis apa terus kompak dari mana? Gantian kayaknya dari sini ya, biar bolak-balik Oke. ini. Sama kayak nulis motivation letter university, tapi karena university itu boleh lebih banyak 2 lembar, sedangkan ini dikit banget. Jadi aku coba baca lagi isu yang ada di Indonesia apa, terus role aku di situ apa, terus nanti solusi dari isu itu apa. Jadi masalah, role kita, terus penyelesaiannya yang gimana. Boleh cerita nggak sih isinya apa? Jadi Kalau confidential nggak apa-apa. Nggak sih, intinya aja tadi kayak ada dunia pendidikan kita menurut aku masih perlu perbaikan di bidang manajemen, terutama manajemen untuk pendidikan internasional, karena kita kayak masih
masih berkiblat, oh apa-apa keren ya ke luar negeri, oke ini apa semuanya keren gitu. Nah tapi kapan kita bangun pendidikan di negara kita sendiri supaya sekeren di luar negeri gitu. Nah itu penting gitu menurut aku, sehingga nanti pendidikan kita sepadan sama luar negeri. Dan misalnya kayak oke lah semua apa-apa pakai bahasa Inggris gitu, itu kan sesuatu fakta yang nggak bisa kita hindari. deny ya, nggak bisa kita hindari gitu ya itu toolsnya pakai bahasa Inggris supaya kita bisa memajukan Indonesia. Ya udah kita coba masukin bahasa Inggris itu supaya kita bisa berkolaborasi, aku nggak suka berkompetisi ya, berkolaborasi sama orang asing gitu. Lulusan kita bisa kolaborasi sama mereka itu lebih baik gitu. Nah, terus role aku di situ, aku pengen jadi riset tapi juga sebagai seorang leader di dunia pendidikan, which is yang aku lihat sekarang kan misalnya kalau di universitas itu misalnya ada double role. Mereka jadi misalnya Pak Rektor, oke lah Pak Rektor gitu, beliau dosen, beliau juga manajerial, beliau juga periset, jadi kan bebannya berat banget guys. Nah, tapi kalau yang kayak tenaga, itu tenaga pendidik ya, dosen tenaga pendidik. Nah tapi kalau kayak tenaga pendidikan ke pendidikan kayak aku yang cuman manajer untuk menghandle administrasi gitu, kayak kurang apa ya, pengembangan human resource development-nya kurang gitu. Nah jadi gimana cara manajer yang bukan dosen ini tetap bisa menghandle administratif dengan profesionalitas dan bisa melakukan riset. Misalnya planning untuk setahun ini gini, nah aku pengen tuh bisa bikin planning untuk dunia untuk apa ya, kayak di departemen ini begini-gini supaya nanti inline dengan kurikulum dan lain-lain. Aku pengen di situ gitu. Jadi aku bisa meriset, aku tahu masalahnya nanti. Misalnya ini kelas KKI, kelas internasional, ternyata kurang dosen nih muda yang bisa ngajar bahasa Inggris, misalnya contohnya kayak gitu. Nah aku bisa melakukan riset walaupun aku bukan dosen gitu, jadi periset sekaligus manajerial gitu. Aku masukin role aku di situ. Jadi waktu itu yang di pertanyaan tadi mau apa setelah itu tadi ya, melakukan hal tersebut, jadi periset tapi juga manajerialnya tetap jalan. Jadi aplikatif. Riset kan teori, terus diaplikasikan. SDG-nya 4. Nah waktu itu pas SDGs itu kalian ini nggak, lo ini apa? Disebutin nggak misalnya, aku SDGs 4 di motivation letter misalnya. Berarti explicitly ditulis kayak gitu ya? Oke, terus baru penjelasan yang tadi. Oke, 1000 karakter cukup gitu? Cukup ya, buktinya udah sampai sini. Berkali-kali maksudnya, kepanjangan, terus nanti, ini ada yang bisa di-delete gitu. Tapi kata-katanya harus yang powerful. Mantap. Kalimatnya tuh kayak education is the powerful tools to kayak gitu, change the world, something like that. Kayak gitu-gitu. Oke. Then how about you? Motivation letter ya? Sama lah statement atau itu kan kalau di saya kan udah ada pertanyaannya. Yep. Nah itu yang perlu kalian perhatikan tuh, inti dari yang ditanyakan oleh mereka itu apa. Berkali-kali saya ini dulu apa ya, dalami dulu ini intinya yang mereka mau tuh tanyakan tuh apa sih gitu. Betul, jadi kita fokus ke situ aja, nggak usah bertele-tele karena jumlahnya sangat terbatas kan, 1000 karakter atau 800 karakter. Jadi disusun benar, gunakan kalimat-kalimat yang apa ya, to the point tapi powerful gitu, kelihatannya bahwa memang pekerjaan di bidang kita tuh dibutuhkan, kemudian nanti ilmu yang kita dapat dari Swedia itu bermanfaat di sini untuk di India, maksudnya untuk di Indonesia gitu. waktu itu udah sama? Ya sama seperti tadi yang Yang pas pengembangan motivation ke kampus itu? pengembangan obat di Indonesia itu biar cepat dengan lebih banyak ahli-ahli gitu. Nice. How about you? Kurang lebih sama kayak Mbak Yaya, jadi define
kita dengan job kita apa di situ, terus bagaimana kita dengan ilmu atau pengalaman yang kita punya itu akan mengadres hal itu. Mungkin kalau untuk science bisa langsung ke hal teknikal. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, nah ini solusinya seperti ini, tapi perlu belajar lagi. Nah itu bisa langsung ditulis di motivation letter. Dan terpenting juga kasih tahu bahwa kita memang impress dengan Swedia. Benar. Ya, jadi buat apa jauh-jauh harus ke Swedia dan kenapa harus Swedia? Kalau saya waktu itu dan memang kagumnya dengan Swedia karena Swedia salah satu negara yang the most sustainable, perhatikan ya. Itu kamu tulis Ya, explicit di situ. di situ Benar, ya, karena juga. tapi juga jangan lupa kita riset juga sedikit di Google apakah itu benar-benar fakta, bagaimana sekarang Swedia memimpin sustainability, apa bedanya dia dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah itu dicari tahu, jadi kita tunjukkan juga bahwa kita memang interest untuk belajar di Swedia. Yang penting sih. Itu ceritanya apa nih waktu di situ? Waktu itu kebetulan hal teknis sih, Hal jadi teknis. langsung Langsung isu isu lingkungan masalah ya? masalah di pekerjaan, bagaimana menurut saya waktu itu harus diberi solusi, dan itu salah satu motivasi pengen di Sweden karena pengen tahu bagaimana sih di Swedia itu diselesaikan, problem solvingnya seperti apa. Waktu itu nulis nggak eksplisit kayak, oh aku SDGs clean water. Pasti gitu Kamu juga? karena Indonesia kan kalau untuk masalah lingkungan masih sangat jauh dari negara-negara Eropa. Nah itu kita bisa jelasin bahwa sebagai warga Indonesia kita mau memberikan kontribusi di masa yang akan datang, kan seperti itu. Nah, jadi berikan aja motivation letter yang passionate, artinya tunjukin kalau kita memang passion di bidang itu, apapun bidangnya. Itu pasti akan kelihatan motivation letter yang sounds very passionate Ya. dan Setuju. ya dan sangat apa ya interest dengan Swedia. Oke. Materi juga ditulis. Tambahan sedikit, ya. Boleh. Ya benar, jadi tuliskan, bahkan saya waktu itu nulisnya SDG-nya tuh lengkap gitu. Jadi misalnya saya poin 3 kan kesehatan, tapi ada Tas-tasnya gitu ya? 3 titik berapa ya, Oh, iya. penyediaan Isi. vaksin kalau nggak salah. Nah itu saya tuliskan di situ. Kemudian kalau misalnya nih tidak ada kaitannya dengan Swedia, misalnya sebenarnya di Swedia untuk maksudnya kuliah kesehatan bukan yang utama ya untuk pilihan universitas di Swedia, mungkin ada yang lebih bagus misalnya US atau UK. Tapi bisa gini, misalnya dengan kalau Indonesia berhasil istilahnya menjaga kesehatan masyarakatnya itu lebih bagus, jadi akan berdampak ke kesehatan global. Nah misalnya gitu, itu bisa disebutkan juga nih bahwa impact kita bisa gede juga loh gitu. Itu sih. Oke. Ada lagi tuh? Iya, dan jangan ragu apa ya untuk mengekspresikan prestasi kita, karena kan Jangan merendahkan diri. Iya. Kayak, oh itu gak bagus padahal menurut orang lain sebenarnya itu keren banget, tapi menurut lo kayak pesimis biasanya gitu. gitu. Jadi ini lebay nggak sih gitu, tapi yang namanya esai untuk scholarship itu memang harus outstanding, jadi harus powerful dan kayak di bangsa Show off diri kita. PD gitu ya. Iya. Sama aja sih kayak melamar pekerjaan, kan kita nggak mungkin dong kalau di interview kita jelasin pengalaman yang terburuk gitu. Biasa aja. Pasti kita akan achievement yang pernah kita punya itu apa itu yang akan kita tunjukkan. Dan itu penting sih. Oke, semua dokumen udah tercover. Nah sekarang pengen tahu tips secara umum untuk teman-teman yang mau apply. Mungkin ada yang apply sekali juga gagal, atau mungkin langsung diterima, atau terus juga secara dokumen secara umum mereka harus ngapain nih proses-prosesnya. Soalnya kalau di SISGP kan UNIF dulu, nanti sekitar Januari November dokumen yang disyaratkan diupload sama SI, tapi literally untuk uploadnya itu nanti Februari sekitar 10 hari kan kalau nggak salah bukanya gitu, official buka, terus habis itu pengumuman UNIF, habis itu baru pengumuman SI. Nah kalau dari kan tips secara umum untuk yang mau apply untuk yang tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya gitu. Tapi ini dari perspektif teman-teman 2020 ya. Nah, takutnya nanti formatnya beda lagi, tapi ini dari perspektif kita yang benar. Dari siapa dulu? Sebenarnya aku Boleh. mungkin time management, karena biasanya kalau kita kerja dan harus ngurusin hal-hal yang administratif itu take so much effort. Pastikan kalau misalkan setiap apply atau mempersiapkan dokumen scan dari jauh-jauh hari,
set di laptop atau di drive itu langsung bikin folder, langsung namain ini untuk SI, untuk beasiswa ini. Jadi kita pas deadline pengiriman itu langsung kirim foldernya. Terus recheck, baca lagi sebelum kirim, pastiin jangan ada mistyping. Itu sih, dan lebih well manage aja, well organized. Waktu itu berapa lama sebelum persiapan? Sudah berapa lama sebelum mendaftar? Sebenarnya kayak udah punya isi kurang lebih konsep esainya udah kayak setahun sebelum. Oke, jadi kayak mau isi apa dan sebagainya. Iya, jadi usahain misalnya kayak kita udah tahu nih beasiswa SI dari setahun sebelum deadline. Nah itu coba kualifikasinya apa sih? Nah kita sesuaikan pengalaman kerja kita mendekati kualifikasi itu. Nah, jadi kita termotivasi untuk naik lagi, upgrade gitu. Menariknya kalau ikut atau mencari beasiswa itu kayak gitu. Jadi pasti kan mereka punya standar. Mereka minta kita bisa leadership. Ya udah, tapi bukan berarti kita melakukan pekerjaan karena hanya untuk dapat scholarship itu doang, bukan. Tapi itu sebagai proses juga untuk kita kayak berkembang. Lebih terus lagi karir dan sebagainya. Cuma kalau untuk dokumen itu mencoba well organized aja. Oke, terus jadi kalian Sama banget sih, jadi baca sedetil ya, jangan sampai ada yang instruksinya ya. baik instruksi dari university maupun dari SI-nya, karena itu pernah kejadian saya 2019 gagal karena ternyata saya salah baca di universitasnya itu ada requirement yang nggak saya penuhi. Dan saya waktu itu belum ikut grup-grup gitu sih, grup-grup WA yang saling mengingatkan satu sama Isinya lain. apa gitu. Dan saya nggak ada tuh istilahnya cek yang kurang gitu, itu nggak teliti lah ya. Nah, baru setelah tahun berikutnya baru setelah pengumuman nggak keterima, saya bingung Kenapa nggak diterima gitu ya? Terus saya baca lagi, astagfirullah, ternyata ada satu yang ketinggalan. Apa gitu kan. itu waktu itu kalau boleh tahu? Ternyata mereka tuh ada format yang tapi mereka tuh eksplisit, memang nggak maksudnya Eksplisit tapi lo kelewat gitu ya? ke skip gitu lah, gunakan format ini guys, misalnya Jangan gitu. bilang itu lu. Enggak sih, salah juga sih waktu itu, tapi beda jurusannya kayak gitu. Jadi itu sangat penting, jangan sampai kan kita sedih banget ya Udah gagalnya siap-siap, gara-gara salah sendiri. betul, gara-gara kesalahan sendiri itu. Terus Salahnya tuh gara-gara nggak teliti gitu. itu nyesek banget sih. Terus benar time management, jangan lupa schedule, dan apalagi SI kan bukanya hanya 10 hari ya. Itu kalau bisa di hari-hari awal kalau sudah lengkap semua langsung upload, karena takutnya di hari-hari terakhir tuh overload pengiriman ya. Jadi susah masuk atau website-nya. atau error gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum 10 hari itu sudah Jadi tinggal semua. upload begitu buka gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Yes? Oh iya. Tipsnya, aku termasuk yang gagal terus beasiswa sampai 10 kali. Tuh teman-teman jangan 13 ding. 13. Jangan menyerah ya nggak sih? Tapi akhirnya ini berangkat. Oke, terus Iya. tipsnya apa nih? Setelah Untuk teman-teman. kesempatan ke-13. Nah, jadi aku ceritain dikit tuh. Aku lupa di recommendation letter atau di mana itu aku masukin bahwa aku udah nyoba masuk ke univ ini, terus keterima di accepted di misalnya universitas di UK yang bagus. Ceritain dikit aja. Udah keterima di one of the first rate in the UK or apa gitu. Udah ceritain nggak apa? Perjuangan kita untuk dapat, jadi mereka benar-benar tahu bahwa kita memang passionate, kita memang udah mencoba berkali-kali, sehingga nanti ketika kita dapat SI biasanya kita tuh lebih semangat belajar karena udah berkali-kali gagal, dan ketika kita dapat keberhasilan itu maka saat belajar tuh kayak happy terus gitu. Terus kayak sama Swedia tuh kita kayak lebih gimana ya, ya aku happy banget sih gitu pas di sini. Jadi kayak apapun yang aku lihat di sini gitu diabadikan, terus aku taruh di sosmed, aku tulis di website aku kayak Swedia tuh ternyata benar-benar sustainable guys. Jadi kita kayak jadi ikut promotor juga gitu untuk study in Sweden misalnya gitu. Jadi
tipsnya itu jangan menyerah kalau gagal terus, dan kalau kita udah coba berkali-kali itu ditulis juga di recommendation letter. Dan penting juga mungkin terakhir tambahan lainnya, minta proofread dari Oh teman. iya, benar-benar. Dari siapa? Dari teman, misalkan teman yang Tapi top kalau waktu itu personality lu kita. ke siapa aja? Kebetulan ke temen yang sama-sama scholarship hunter dan iya. tahun yang sama dia keterima di Belanda. Oke, iya, Nah congrats. jadi itu kita sama-sama, coba dong lu baca punya gue baca punya lo, terus langsung belak-belakan aja. Kalau misalkan Jelek ya jelek, kita gitu review ya. bilang jelek ini terlalu bertele-tele, dan jadi tuh kalau misalnya dapet temen yang emang sama-sama scholarship hunter, saling review aja motivation letter. Iya, setuju. Ya, aku Tapi juga kalau dulu. misalkan punya apa kenalan yang sudah pernah coba atau berhasil, nggak masalah untuk ditanya atau minta proofread. Oke, kalau Mbak Yas? Ya. Kalau aku proofreadnya dari temen yang dia udah dapat LPDP 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, terus udah jadi preset di NUS juga. Jadi kayak dia ada waktu sebelum PhD-nya, terus kayak oke, oh ini harusnya kamu di paragraf 1 langsung menceritain kesimpulan kamu dari motivational letter yang panjang ini apa gitu. Jadi mereka nggak letternya harus baca 2 lembar itu. Jadi di paragraf pertama tuh biasanya kalau temen aku bilang harus udah ada inti, konten, kesimpulan di paragraf 1. Itu yang aku ingat sampai sekarang. Jadi supaya kalau orang nggak sempet baca ke bawah, di depan udah hit Udah- semua gitu ya? Udah hit semua. Oke. Kayak intinya paragraf 1. Dan itu benar sih. Terus akhirnya di-apply pas bikin SI. Oke. Jadi dari temen aja, dari satu atau dari siapa lagi? Enggak. Dari temen dia udah, ya udah. Karena yang udah Konsep berhasil juga banget gitu sih ya? dia di US. Riset sorry. Kalau lu gitu, proofread nggak sempat? Proofread kayaknya enggak sih, karena nggak ada temennya. Maksudnya teman ada yang kita biasa ini, tapi dia udah berangkat juga, dan kita nggak enak ya kalau oh ini salah. Apa? Proofread kan aku pernah ikut ini bimbingan Online? beasiswa SI, jadi sama award di mantap. Sebelumnya? award di SI tahun 2018 kalau nggak salah dia. Tapi bimbingannya tuh udah selesai sebenarnya, cuman aku minta proofreadin yang terakhir itu, dan dia memang yang komen ini kayaknya mendingan dari leadershipnya jangan hanya dari kantor nih, tambahin yang dari organisasi. Nah itu yang bikin aku jadi akhirnya nambahin yang leadership yang dari organisasi tadi. Jadi proofreadnya nggak sampai yang ini ya, tapi Secara kayaknya umum secara gitu. umum, jadi udah bagus, misalnya tinggal Tambahin apa gitu. Beruntung Bukan sih yang kalau satu-satu. dapat yang detail. Iya, Tapi nggak mesti. Nah, bagus, boleh juga dari istilahnya antar teman yang saling sedang sama-sama mencari beasiswa, atau kalau aku sih karena gini ya mikirnya, kalau aku mau minta ke orang SA yang masih belajar itu ya, karena takutnya mereka sibuk gitu kan. Nah makanya aku ikut bimbingan itu, ya istilahnya aku modal dikit lah, tapi istilahnya mereka profesional, karena itu kan mereka dibayar kan untuk ngajarin kita gitu. Jadi itu sih yang aku pikirkan, dan sebenarnya ya jadi lebih ini aja, jadi lebih enak itulah mintanya. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa kalau ada yang mau memang, tapi dari pengalaman aku, karena setelah keterima tuh jadi banyak yang minta proofread ya. Ya waktu awal-awal belum berangkat sih masih oke-oke aja, aku masih bisa periksa, tapi kalau sudah berangkat banyak kita pelajaran ya? sudah kuliah ya, mohon maaf. Belum sempat gitu. Belum sempat, ataupun nanti kita jadinya nggak sepenuh hati ngebacanya gitu. Oke. Ada tambahan? That's all. Oke. Jadi teman-teman, berdoa. berdoa terutama Berdoa. dulu. Itu satu tips yang Sama minta doa orang tua itu udah pasti, itu yang paling istilahnya ya, yang paling utama didengar Tuhan mungkin lah ya gitu. Oke, nah teman-teman, jadi itu tips dari Hamsta, Dona dari Hamsta, terus Mbak Yayas dari Stockholm, dan Mbak Tri dari Uppsala. Nah, diambil sarinya aja. Sebenarnya kalau teman-teman udah ngeliat yang sebelumnya, kayak yang saya bilang, dari teman-teman yang lain juga, itu ada garis benang merah ya. Kita sebenarnya bikinnya metodenya sama gitu. Tonton aja semua, pasti kalian dapat sarinya. Terus nanti kalian bisa aplikasikan ke dalam aplikasi SI kalian sama ke universitasnya. Gitu. Pokoknya tadi mau coba sekali, beberapa kali, yang penting belajar dari sebelumnya. Kayak Mbak Yas tuh udah sampai 13 kali pun akhirnya keterima. Mbak Tri juga sempet
belum dapat terus akhirnya dapat gitu. Menyerah gitu ya. Jangan menyerah maksudnya gitu. Mungkin ada yang kurang gitu, entah teknikal atau non teknikal misalnya kayak baterai tadi ternyata kelewat syaratnya gitu. Itu kan berarti teknikal atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dipelajari dari yang aplikasi Perbaikan sendiri. dari tahun Ya, sebelumnya. terus proofread dan sebagainya juga penting. Gimana cara kalian melihat hasil kalian yang udah tulis sebelumnya, minta rekomendasinya ke siapa dan sebagainya tadi udah kita bahas gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di komen aja. Nanti kalau misalnya memang perlu dijawab sama teman-teman yang ada di sini, nanti saya bantuin tanyain, kita saya jawab di sini gitu. Oke, dan kalau misalnya mau nanya jangan teknikal lagi ya guys. Misalnya kayak cara daftar itu ada di website loh. Nanyanya tuh yang esensi yang lebih dalam lagi gitu, sehingga membuktikan kalian itu niat untuk apply beasiswa gitu. Ya kan? Bener banget. Jangan sampai nanya, unit ini gimana sih gitu. Maksudnya jurusan ini ada di mana aja. Kalian yang riset dong ada di mana aja. Karena kalau di luar negeri mentalnya nggak bisa mental bergantung sama orang lain hal yang kayak gitu. Jadi usahakan selalu. Ya, kayak misalnya yang nanya kayak gitu terus kalian nanya ke University Admission atau Iya. ke siapa SI-nya. Iya, kalau mereka dijawab, kalau kemungkinan nggak akan dijawab sih, pasti akan didiemin. Atau tanya ke PPI biasanya. Tanya ke PPI, kasian juga adminnya. Tanyanya yang non spesifik gitu. Iya. Padahal di highlight ada. Padahal bener. Tapi ditanya terus. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau itu proses pembelajaran ya, pendewasaan menurutku. Karena mungkin tahap awal tuh nggak ngerti sama sekali. Tahap kedua tuh harus, karena tuh biasa sih aku sendiri dulu ketika baca website itu kan penuh semuanya ada sampai di FAQ tuh lengkap detail gitu. Tapi kalau baca seharian tuh pusing sendiri kayak ini apa sih gitu. Tapi ya pelan-pelan aja. Terus ikut seminar-seminar gitu ya. Ikut seminar, ikut grup-grup itu bisa bantuin kalian yang lebih teknikal kayak tadi, kayak misalnya guys, gue lupa nih cara ini apa. Nah itu biasanya Atau teman-teman bikin CV itu. ya itu bisa Benar. gampang bantuin gitu. Kayak gitu pokoknya. So thank you Mbak Yas, Natri sama Dona, Mbak Dona dan Mbak Dona dan semuanya. Semoga kalian diterima tahun ini atau sesuai tepat waktu yang kalian rencanakan. Oke, best of luck. Sampai ketemu di lain waktu dengan teman-teman. Kita lagi syuting di Unia. Di Unia pokoknya. Dingin habis main salju. Kalian kalau sampai ke sini kontak-kontak kita kalau kita bisa ada di sini. Oke. Sukses untuk kalian bertiga dan teman-teman juga yang nonton. Sampai ketemu. Bye. Ah. Thank you guys.